Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Di sini saya Muhammad Milzam Adani Wijaya dari Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika Polman Bandung bersama rekan saya Akmal Rianto dengan prodi yang sama. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu metode dalam manajemen proyek, yaitu metode Kanban. Yang pertama yaitu sejarah Kanban. Dimulai lebih dari 50 tahun yang lalu. Awal mulanya dibentuk oleh Taiichi Ohno pada tahun 1940 untuk perusahaan otomotif di Jepang. Karena pada saat itu Taiichi Ohno bekerja sebagai salah satu engineer di perusahaan otomotif terkemuka tersebut. Taiichi mengembangkan metode ini sebagai sistem perencanaan sederhana yang bertujuan untuk mengontrol dan mengelola pekerjaan dan inventaris pada setiap tahap produksi secara optimal. Ide ini berawal dari hasil pengamatan Taiichi terhadap cara kerja supermarket yang mampu mengelola inventaris secara efisien dan sesuai jumlah permintaan konsumen. Supermarket memesan pasokan dari para vendor, kemudian mengisi ulang produknya saat melihat sinyal visual berupa rak yang hampir kosong di toko mereka. Nah, pendekatan semacam inilah yang kemudian diterapkan oleh Taiichi Ohno pada Toyota. Karena ketika itu Taiichi mengidentifikasi masalah pada sistem manajemen inventaris mereka yang dinilai tidak efisien. Metode ini kemudian diterapkan dengan cara mengkomunikasikan tingkat kapasitas pekerjaan setiap karyawan secara real time melalui kartu antar tim. Selanjutnya ada definisi Kanban. Berikut adalah topik yang akan kita bahas. Kanban adalah sebuah metode yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan meningkatkan sistem produksi agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Metode yang digunakan dengan cara membuat visualisasi menggunakan kolom, kartu, ataupun papan untuk mengelola tugas dan alur kerja supaya lebih efektif. Visualisasi ini memungkinkan tim dapat melihat seperti apa tugas atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Metode ini memungkinkan organisasi dapat memulai dengan menggunakan alur kerja yang sudah tersedia dan mendorong perubahan secara evolusioner. Kanban system yang simple ini terdiri dari to-do list, doing list, dan done list. Dengan mengetahui ketiga hal tersebut, anggota tim dapat lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugas. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dari Kanban. Secara umum, terdapat 4 tujuan dari Kanban. Di antaranya, yang pertama, alat instruksi, produksi, dan pengangkutan. Fungsi Kanban adalah alat instruksi kerja yang mampu mengatur kapan, apa, di mana, dan bagaimana komponen ataupun bahan diproduksi serta diangkut. Fungsi Kanban adalah sebagai cara untuk mengkomunikasikan proses sebelum dan sesudah produksi dilakukan. Yang kedua, untuk pengendalian secara visual. Fungsi lain dari Kanban adalah untuk memonitor akurasi, lokasi, dan juga arus dari komponen ataupun barang. Operator atau orang yang terlibat di dalam proses produksi dapat memahami adanya informasi di dalam Kanban hanya dengan melihat secara sepintas saja. Karena Kanban akan selalu bergerak bersamaan dengan komponen aktual, maka komponen tanpa Kanban pun dapat dengan lebih mudah untuk dikenali. Yang ketiga, alat untuk proses Kaizen. Sebagai salah satu alat kontrol visual, maka jumlah Kanban tidak bisa disarankan terlalu banyak karena bisa meningkatkan persediaan yang lebih banyak. Komponen ataupun bahan baku harus diperiksa untuk perbaikan secara terus-menerus. Yang keempat, sebagai penyesuaian perubahan. Saat proses produksi, umumnya tidak akan bisa lepas dari adanya berbagai permasalahan, seperti penundaan proses produksi, perbaikan alat mesin, atau menyesuaikan jadwal produksi. Kanban akan berfungsi sebagai alat penyesuaian bila ada perubahan. Yang kemudian, pembahasan selanjutnya adalah kelebihan dari Kanban. Yang pertama, mengurangi WIP atau work in process. Dengan melakukan koordinasi level di setiap unit level,
produksi sesuai dengan permintaan, inventory akan lebih mudah dibatasi dengan sistem Kanban. Hasilnya, inventory akan lebih minim. Yang kedua, optimasi aliran kerja. Penataan pada aliran kerja akan menjadi lebih mudah dengan demand yang lebih stabil. Setiap kegiatan produksi akan lebih mudah dilakukan untuk bisa memenuhi jumlah tertentu dan optimasi berdasarkan jumlah. Akurasi inventory dan menghindari produk menjadi usang. Saat produksi dilakukan berdasarkan dengan permintaan, maka akan semakin sedikit pula inventory yang menjadi menumpuk. Hal ini juga tentunya akan bisa meminimalisir pemborosan pada produk yang sudah usang karena sudah terlalu lama disimpan. Yang keempat, penghematan. Adanya tingkat inventory yang rendah akan mengurangi biaya penanganan inventory. Yang kelima, keteraturan. Saat Anda bisa mengatur area produksi sesuai dengan kebutuhan, kita juga bisa memberikan perencanaan tata letak area tersebut untuk bisa memaksimalkan produktivitas dan juga membuat segalanya menjadi lebih teratur. Selanjutnya, pembahasan tentang kekurangan Kanban. Kekurangan Kanban terdiri dari 4. Yang pertama, memerlukan tim yang terlampil, berpengalaman, dan berkomitmen. Yang kedua, lini waktu yang ketat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, perubahan terus-menerus dapat berakibat pada cakupan yang meluas. Yang keempat, anggota tim pada beberapa proyek mungkin menunda hasil kerjanya karena memprioritaskan shift. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.